bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang sejahtera untuk kita semua. Saya Fransiskus Babun SPD selaku Ketua Program Kalian Desain Permodelan dan Informasi Bangunan ingin menjelaskan tentang jurusan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan ini. Jadi Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan ini adalah ilmu yang mempelajari tentang perencanaan bangunan, kemudian pelaksanaan pembuatan gedung, dan menggambar denah rumah, dan menghitung rap bangunan yang standar. Jadi selama ini anak-anak kompetisi kalian desain pemodelan dan informasi bangunan telah melakukan praktek kerja industri di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur maupun di luar Nusa Tenggara Timur. Kemudian kompetisi kalian ini juga telah bekerja sama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah 4 Surabaya, yaitu telah dilakukan uji kompetensi yang dilakukan beberapa bulan yang lalu, dan semua pesertanya sudah kompeten. Mata pelajaran yang ada di kompetisi kalian ini adalah dasar-dasar konstruksi bangunan, itu belajar tentang fondasi, kemudian slope, kolom, dan atap, serta secara keseluruhan. Kemudian teknik pengukuran tanah, itu belajar tentang beda tinggi tanah, itu menggunakan alat ukur tanah yaitu teorit. Kemudian menggambar teknik. Menggambar teknik ini ada dua, yaitu dengan cara manual, dengan perangkat lunak. Kemudian mata pelajaran estimasi biaya, itu belajar tentang rencana anggaran biaya bangunan secara standar. Guru-guru yang mengampu mata pelajaran kejuruan di kompetensi kalian desain pemodelan dan informasi bangunan ini adalah yang pertama Bapak Felix Fajon SPD, kemudian Ibu Andriana Doko ST, Ibu Sulastri Kurnia Kudus SPD, Bapak Fransiskus Babun SPD, dan Bapak Rubentus Fikdidion. Demikian sekilas tentang gambaran untuk kompetensi kalian desain pemodelan dan informasi bangunan ini. Sekian dan terima kasih. Oke, selamat siang. Saya perkenalkan nama dulu. Nama Maximus Jana SPD, jabatan sebagai Ketua Jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor pada SMK Negeri 1 WRI. Program TBSN yang pertama sekali itu dibuka pada tahun 2014, 2015, dan sekarang sudah berjalan hampir 5 tahun. Dalam perjalanan, seiring waktu berjalan, semua tamatan dari SMK Negeri 1 WRI yang program studi teknik dan bisnis sepeda motor sudah banyak yang bekerja di luar daerah, dan rata-rata yang bekerja pada industri atau pada perusahaan atau pada bengkel-bengkel sepeda motor yang menyebar di seluruh Nusantara. Ada beberapa tamatan dari sini yang sudah bekerja di Bali, di Surabaya, ada juga yang bekerja di Papua. Nah, dari tamatan itu, dari tamatan yang sudah bekerja, ada beberapa siswa yang punya prestasi, yang pada dunia usaha, pada dunia kerja itu dipercayakan untuk melanjutkan pendidikan pada teknik otomotif, khususnya pada sepeda motor. Untuk praktek kerja industrinya itu, untuk prakteknya itu di beberapa dealer. Yang pertama di Honda,
dealer Honda, terus yang berikut di Yamaha Pagi, Yamaha Yes, dan beberapa bengkel di Kota Ruteng dan di sekitarnya sebagai tempat praktik dari siswa teknik dan bisnis sepeda motor. Nah, untuk staf pengajar, tim pengajar kami ada 3 orang, saya sendiri, terus yang berikut Pak Cesarius Dodi Salju, Pak Arnolus Ambong. Itu kami dari basic yang sama, dari teguran teknik mesin, sehingga kami kompeten dalam hal yang memberikan materi, memberikan bahan ajar kepada siswa yang mengambil jurusan teknik dan bisnis sepeda motor. Nah, untuk siswi teknik dan bisnis sepeda motor yang masih kelas 10, yang kami harapkan yang pertama sekali itu harus bisa menghitung, dalam arti yang pertama yang dasarnya itu adalah matematika dan yang berikut adalah fisika. Karena dalam perjalanan nanti kita harus banyak menghitung, baik itu sistem kelistrikan, baik itu engine, baik itu chassis, ya. Karena materi utama di teknik sepeda motor ada 3. Yang pertama itu sistem kelistrikan, yang kedua sistem engine atau mesin, dan yang ketiga itu chassis dan pemindah tenaga. Nah, untuk adik-adik yang baru masuk, ya artinya yang baru kelas 10, itu yang utama nanti yang harus dipahami menyangkut dasar, menengah, dan tingkat tinggi. Nah, di dasarnya nanti itu harus tahu tentang apa itu sepeda motor, apa itu pembakaran, dan seterusnya. Yang berikut apa itu kelistrikan, dan yang berikutnya nanti apa itu engine. Nah, adik-adik sekalian dari teknik sepeda motor, itu saja mungkin yang perlu diperkenalkan, sehingga dalam perjalanan waktu nanti adik-adik bisa melihat dan mencari tahu sendiri di link-link yang diberikan oleh guru atau di link-link yang sudah diketahui yang berkaitan atau berhubungan dengan teknik dan bisnis sepeda motor. Sekian dan terima kasih. Baik, selamat siang semua anak-anak. Semoga dalam pertemuan ini Anda sekalian masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dalam proses kegiatan belajar kita ke depannya itu bisa berjalan secara baik dan lancar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa proses keadaan kita ke depan bisa berjalan dengan baik apabila Anda sekalian dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, kesehatan itu sangat penting, ya. Sebelum lebih jauh bicara tentang program ATPH, Agribisnis Tanam Pangan dan Hortikultura, saya memperkenalkan diri. Nama saya Franciscus Jam. Jabatan sementara saat ini adalah sebagai Ketua Program Studi ATPH. Program Studi ATPH ini berdirinya dulu sejak tahun 2012. Itu tahun pelajaran pertamanya tahun 2012 sampai dengan saat ini, ya. Dari tahun ke tahun mengalami perkembangan jumlah siswanya, ya. Jadi pada catatan kami 4 tahun terakhir ini jumlah siswa di program studi ATPH itu mengalami peningkatan, ya. Awal tahun dulu hanya satu kelas atau satu rumbel. Sekarang ini sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini jumlah kelasnya itu ada 6 rumbel, ya. Dengan jumlah siswa di dalamnya itu bervariasi, ya. Untuk tahun pelajaran 2019 sampai dengan 2020 ini jumlah siswa kita sebanyak 143 siswa, ya. Itu jumlah siswa peserta tahun 2020 ini. Dalam perkembangannya program
program studi ATPH ini ya dari tahun ke tahun mengalami perubahan atau perkembangannya. Bahkan sampai dengan tahun 2018 ada sejumlah prestasi yang kita peroleh. Yang pertama itu siswa kita mengikuti kegiatan lomba di tingkat nasional, itu di Madiun, Jawa Timur. Jadi meraih prestasi juara 3 tingkat nasional. Ya, bagi kami program studi prestasi ini sebuah prestasi yang membanggakan karena memang kita ini sekolahnya dari desa bisa tampil di tingkat nasional. Selanjutnya untuk tempat-tempat prakir atau praktek kita, selama ini kita sudah melakukan MOU ya dengan beberapa industri, baik di bawah industri pemerintah maupun dunia usaha yang lain ya. Untuk tahun pelajaran 2019-2020 kemarin, tempat perikiran kita ada 2 tempat. Yang pertama itu di BPK Satarmese di Iten. Di sana juga dibagi beberapa lokasi ya. Kemudian yang kedua di BBH Lembor, Kabupaten Mengger Barat, Balai Benih Hortikultura ya. Itu di bawah naungan provinsi ya. Setiap tahun kita sudah melakukan kerjasama dengan beberapa industri itu ya. Namun untuk tahun pelajaran 2020-2021 ini karena memang kondisi tidak memungkinkan, mau tidak mau untuk perikiran kali ini kita tunda sampai dengan kondisi real lapangan kondusif ya, atau dengan kata lain bahwa kondisi saat ini belum memungkinkan siswa untuk melakukan praktek ya. KBM saja saat ini dari rumah jarak jauh atau daring ya. Apalagi dengan kegiatan perikiran atau praktek industri itu tidak bisa dijalankan karena memang kondisi tidak memungkinkan ya. Jadi itu berkaitan dengan perikirannya. Selanjutnya untuk peserta atau guru yang mengajar di program ATPH itu berjumlah 7 orang ya. Dari 7 orang ini kualifikasi pendidikannya itu rata-rata 90% itu adalah S1 ya. 1 orang saja yang masih diploma 3. Nah, tetapi mata pelajaran yang diberikan oleh teman-teman itu adalah berdasarkan bisiknya masing-masing. Jadi betul-betul dari guru-guru yang mempunyai kompeten pada bidang pertanian. Sehingga untuk guru-guru jangan diragukan bahwa guru-guru yang mengajari pertanian itu adalah memiliki bisik pertanian semua ya. Nah, sedangkan saya sendiri, saya bisik pertanian tapi nanti saya mengajar mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan ya. Sekarang sudah masuk di dalam komponen mata pelajaran produktif ya. Untuk guru ini juga bahwa jumlahnya dari 7 orang itu ya, perempuannya ada 3 orang, laki-lakinya ada 4 orang ya. Jadi semuanya itu adalah memiliki bisik pada bidang pertanian semua. Saya kira itu saja yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan kompetensi keahlian agribisnis, tanaman pangan dan hortikultura. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Selamat pagi anak-anak. Selamat bergabung di jurusan Agribisnis Ternak Ruminansia. Perkenalkan, nama saya Dr. Hewan Elizabeth Yulia Nugraha, SKH MSI, selaku perwakilan dari Ketua Program Studi Jurusan Agribisnis Ternak Ruminansia. Pertama-tama, saya ingin sampaikan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul dan bergabung di jurusan Agribisnis Ternak Ruminansia.
Jurusan Agribisnis Ternak Ruminansia dibuka pada tahun ajaran 2014-2015 dengan jumlah siswa sebanyak 15 siswa. Nah, seiringnya berjalannya waktu, jumlah peminat dari jurusan Agribisnis Ternak Ruminansia ini semakin tahun semakin bertambah. Dan di tahun 2020-2021 ini, jumlah siswa di Agribisnis Ternak Ruminansia sebanyak 62 orang. Di jurusan Agribisnis Ternak Ruminansia, banyak hal yang dapat adik-adik bisa pelajari. Nah, di jurusan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada dasar program keahlian dan kompetensi kejuruan. Di dasar program keahlian, kalian akan pelajari di kelas 1. Nah, ini adalah program wajib yang harus kalian pelajari atau kalian ikuti. Di situ ada tentang berkaitan dengan pakan ternak, terus ada manajemen pakan, atau manajemen pemeliharaan juga ada, dan di situ juga ada berkaitan dengan kesehatan hewan. Nah, di sini di program ini sendiri kalian akan mempelajari tentang bagaimana kesehatan ternak, bagaimana manajemen pemeliharaan dan pakan dari ternak ruminansia, unggas, dan aneka ternak. Dan yang kedua, berkaitan dengan kompetensi kejuruan. Nah, kompetensi kejuruan ini akan kalian pelajari di kelas 2 dan kelas 3. Di sini kalian akan mempelajari tentang ruminansia pedaging, ada ruminansia perah, ada pembibitan ternak ruminansia, ada ilmu pakan juga pastinya, terus ada aneka ternak, dan program kreativitas kewirausahaan. Untuk jurusan Agribisnis Ternak Ruminansia ini didukung oleh 6 orang pengajar, yakni yang pertama ada Bapak Sylvester Demari SPT, dan yang kedua ada Bapak Fredisitus S. Benar SPT, dan yang ketiga ada Bapak Ferdianus Tahu SPT, dan yang keempat ada Ibu Familia Priscilla Inye Empang SPT, dan yang kelima ada Bapak Sebastianus Trio SST, dan yang terakhir, yang keenam, ada saya sendiri sebagai selaku dokter hewan. Di jurusan Agribisnis Ternak Ruminansia, ada pun fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk kemajuan dari proses pembelajaran yang ada di sekolah ini. Dan yang pertama, di jurusan Agribisnis Ternak ini ada 1 ruang praktek, dan yang kedua ada 1 unit kandang ternak, yakni kandang ternak untuk sapi, terus ada 1 unit mesin pemotong, ada 1 unit mesin pencetak mesin pencetak pelet, dan ada 1 unit mesin pemotong pakan, ada 1 unit mesin pemetas manual, dan 1 unit lagi mesin pemetas ya secara otomatis, dan tidak lupa pula dilengkapi dengan 1 paket jarum suntik beserta obat-obatan. Nah, ada lagi hal yang paling penting yang ada di jurusan Agribisnis Ternak Ruminansia ini, yakni adalah kerjasama dengan mitra usaha atau DUDI di berbagai tempat. Nah, mitra usaha ini dimulai pada tahun 2015. Nah, di sini kita akan bekerja sama dengan DUDI atau Puskeswan di Narang, terus ada UPTD Pagal, terus ada Puskeswan Lelak, terus ada UPTD Golomongkok, dan yang terakhir ada Puskeswan Iteng. Demikian perkenalan singkat dari jurusan Agribisnis Ternak Ruminansia. Sampai berjumpa. Selamat pagi anak-anak. Selamat bergabung di SMK Negeri 1 BRI pada jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Nama saya Paskalis Minggunari STP GR. Saya Ketua Program Studi Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama patutlah kita puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan tuntunannya sehingga kita boleh berkumpul di sini untuk menjelaskan atau mengenal program studi Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Baik, yang pertama yang perlu saya sampaikan, apa itu agribisnis pengolahan hasil pertanian atau APHP? APHP adalah salah satu paket keahlian dari 7 paket keahlian yang ada di SMK Negeri 1 BRI. Jurusan APHP ini juga adalah jurusan yang pertama yang ada pada tahun 2008. APHP ini bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian. Agribisnis pengolahan hasil pertanian atau lebih disebut dengan APHP
terdiri dari beberapa komponen di dalamnya. Yang pertama ada dasar program keahlian. Dari dasar program keahlian itu dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada dasar pengendalian mutu hasil pertanian. Jadi di dasar program keahlian ini, terutama di dasar pengendalian mutu hasil pertanian, siswa nanti belajar, ya, mereka belajar tentang mutu bahan hasil pertanian, klasifikasi mutu, dan bagaimana cara mengendalikan mutu hasil pertanian. Terus yang kedua ada dasar proses hasil pertanian. Jadi di sini nanti siswa-siswi diminta untuk pelajari tentang berbagai macam alat pengolahan, seperti alat pengecilan ukuran, terus alat pencampuran. Terus yang ketiga ada dasar penanganan bahan hasil pertanian. Di sini lebih berbicara soal, ya, tentang sortasi dan grading, dan juga tentang pasca panen. Yang kedua ada kompetensi keahlian. Jadi di sini ada beberapa bagian di dalam. Yang pertama ada produksi pengolahan hasil nabati, ya. Di sini nanti siswa dituntut untuk atau belajar tentang pengolahan buah-buahan, pengolahan sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Saya memberikan contoh produk olahan dari buah-buahan, misalnya pembuatan keripik pisang, pembuatan sale pisang, pembuatan selai dari bahan dasar nenas. Terus yang kedua, pengolahan sayur-sayuran, misalnya pembuatan pickle, ya, pembuatan pickle atau lebih disebut dengan asinan sayur. Itu juga dari bahan dasar buah-buahan. Terus yang ketiga, misalnya dari kacang-kacangan. Tentunya di sini juga kita akan mengetahui dari produk olahan dari kacang-kacangan, misalnya pada pembuatan tempe, pada pembuatan tahu. Terus yang keempat, misalnya dari bahan dasar umbi-umbian. Misalnya yang pertama tape singkong, itu salah satu contoh produk dari bahan dasar umbi-umbian. Terus yang kedua, di kompetensi keahlian ini ada juga namanya produksi pengolahan hasil hewani. Jadi di sini nanti siswa-siswi dituntut atau diminta untuk belajar, ya, belajar untuk pengolahan dari bahan dasar hewani. Misalnya yang pertama dari bahan dasar daging, misalnya pembuatan bakso, pembuatan abon, dan pembuatan sosis, dan pembuatan nugget. Terus yang ketiga ada produksi tanaman pangan, perkebunan, dan herbal. Di sini siswa diminta untuk terampil dalam membuat berbagai olahan dari tanaman perkebunan dan herbal. Misalnya yang pertama contoh, misalnya tanaman perkebunan, misalnya kopi, ada kakao, terus dari misalnya jamu, obat tradisional, teh herbal, misalnya membuat minyak kelapa murni. Terus yang keempat, keamanan pangan, penggudangan, dan penyimpanan. Jadi di sini lebih terperinci belajar tentang layout, terus tata letak, terus bagaimana cara menyusun community yang baik pada penggudangan. Terus yang kelima ada produk kreatif dan wirausaha. Jadi di sini nanti siswa diminta untuk belajar wirausaha dari produk-produk yang sudah dibuat atau dipraktik. Yang berikut, keunggulan program keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian. Jadi beberapa keunggulan yang sedang dikembangkan oleh program studi pengolahan hasil pertanian. Yang pertama, pengolahan kopi. Ya, yang kedua ada pengolahan serealia dan kacang-kacangan yang biasa dibuat menyisalnya dari bahan dasar serealia bisa pada pembuatan tahu dan tempe. Tenaga pengajar yang ada di agribisnis pengolahan hasil pertanian. Yang pertama Bapak Maximilian Jawa STP, yang kedua Bapak Simeon Asterbaka STP,
Yang ketiga saya sendiri, Pascalis Minggonari STP GR. Yang keempat, Patricius Sunardi John STP. Mitra Duli untuk PKL. Ya, dari beberapa mitra untuk kegiatan praktek kerja lapangan. Yang pertama ada Papataki, itu letaknya di Bajawa di Kabupaten Ngada, itu juga pengolahan kopi. Terus yang kedua ada UPH Papabiu, itu juga di Bajawa Kabupaten Ngada, itu juga pengolahan kopi. Terus yang ketiga ada UD Sari Rasa Ruteng, itu pengolahan misalnya pada pembuatan roti. Terus Cafe Mane itu pengolahan kopi juga, dan Cafe Niam Kopi sama juga pengolahan kopi. Baik, yang berikut fasilitas. Ya. Fasilitas yang ada di program studi agribisnis pengolahan hasil pertanian. Yang pertama, 1 unit laboratorium praktek siswa. Terus yang kedua ada alat perlengkapan praktek bagi siswa. Misalnya yang pertama ada planetary mixer, itu salah satu alat yang biasa digunakan untuk membuat adonan pada pembuatan berbagai aneka atau jenis olahan dari bahan dasar serealia, misalnya pada pembuatan roti. Terus yang kedua ada spinner, ya. Spinner ini digunakan untuk pada pembuatan abon, dia fungsinya untuk penirisan minyak pada pembuatan abon. Terus yang ketiga ada capsular, itu untuk membuat sari buah untuk pengemasan. Sama juga yang keempat ada sealer. Terus yang keempat ada food processor. Food processor ini digunakan untuk menghaluskan daging, ya, atau untuk menghancurkan daging. Terus yang keenam ada mesin roasting untuk roasting kopi pada pengolahan kopi. Terus yang berikut ada mesin giling atau penghancur biji kedelai pada pembuatan tahu. Sekian dari saya untuk pengenalan jurusan agribisnis pengolahan hasil pertanian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam literasi. Selamat datang dan selamat bergabung bagi para peserta didik yang berhasil masuk dan diterima menjadi peserta didik baru di SMK Negeri 1 WRI. Khususnya pada kompetensi keahlian Kriya Kreatif Batik dan Tekstil atau biasa disebut KKBT. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang biasa disebut MPLS dalam bentuk daring. Materi kita hari ini mengenai profil kompetensi keahlian untuk mengenal lebih dalam lagi kompetensi keahlian Kriya Kreatif Batik dan Tekstil. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama lengkap saya Franciscus Apri Adi Angkas atau biasa dipanggil Apri. Dalam struktur kepemimpinan SMK Negeri 1 WRI, saya menjabat sebagai Ketua Program Keahlian Kriya Kreatif Batik dan Tekstil. Saya juga sekaligus mengajarkan mata pelajaran produktif Kriya Kreatif Batik dan Tekstil. Kompetensi keahlian Kriya Kreatif Batik dan Tekstil merupakan kompetensi keahlian yang paling muda di SMK Negeri 1 WRI, yaitu berdiri pada tahun 2019. Kompetensi keahlian ini didirikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang profesional melalui lingkungan yang berbasis keilmuan dengan mewujudkan peserta didik yang aktif dalam belajar, produktif dalam bekerja, dan kreatif dalam berkarya. Dengan harapan dapat menghasilkan lulusan yang mampu mengimplementasikan skill kompetensi yang diakui dunia usaha dan industri, serta siap bekerja, berkarya, dan berwirausaha. Pasti adik-adik selalu bertanya, apa saja yang ada di dalam kompetensi Kriya Kreatif Batik dan Tekstil atau yang biasa disebut KKBT. Kita langsung saja.
Yang pertama, mata pelajaran produktif yang akan diajarkan pada kompetensi keahlian kriya kreatif dan tekstil, yaitu yang pertama, tinjauan seni, dasar-dasar kreatif, dasar-dasar desain kriya, desain produk, batik, jahit, tenun, sablon, produk kreatif, dan kewirausahaan. Kegiatan-kegiatan praktik yang dilaksanakan di kompetensi keahlian kriya kreatif batik dan tekstil. Mari kita lihat cuplikan berikut. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar. Demikian pengenalan profil kompetensi keahlian kriya kreatif batik dan tekstil. Mohon maaf apabila salah kata. Selamat bergabung peserta didik baru. Mari berkarya. Saya tunggu karya kalian. SMK bisa, SMK hebat. Halo adik-adik, pada kesempatan yang pertama ini kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iwik. Saya sebagai Ketua OSIS di SMK Negeri 1 WRI, jurusan Jasa Boga kelas 12. Perkenalkan, nama saya Dolin. Saya sebagai Sekretaris OSIS, jurusan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan kelas 11. Adik-adik yang saya banggakan, pada kesempatan yang pertama ini patutlah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan atas berkat dan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan. Adik-adik yang saya banggakan, saya selaku Ketua OSIS SMK Negeri 1 WRI mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar SMK Negeri 1 WRI. Adik-adik yang saya banggakan, adapun kegiatan yang pernah kami lakukan dalam rangka memeriahkan hari-hari besar seperti marching band, paskibraka, sanggar budaya, dan juga kegiatan di bidang olahraga. Marilah kita berkreasi bersama di SMK Negeri 1 WRI. Banyak melakukan hal-hal positif, dengari kata-kata guru, dan banyak belajar. Tinggal di rumah bukan berarti tidak belajar. Adik-adik yang saya banggakan, di tengah pandemi ini jangan biarkan semangat anak bangsa padam. Pada hari ini kita mulai langkah baru dalam menempuh dunia pendidikan dalam rangka kita menuntut ilmu di sekolah ini di SMK Negeri 1 WRI. Semakin sukses MPLS SMK Negeri 1 WRI tahun pelajaran 2020-2021. Salam semangat, SMK bisa, salam literasi. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan,
menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Inilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Inilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Inilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Inilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia.
hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa,
tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat.